tempat buang air. Jadi, maksudnya beranjak pergi dari situ menuju ke tempat buang air gitu. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari tempat itu. Sebagai keterangan lagi nggih, dulu memang tidak dikenal adanya kolah atau kamar mandi nggih. Jadi tempat saja itu agak menepi gitu, agak jauh dari pemukiman, biasanya di antara pohon-pohon gitu atau di tempat yang terlindung gitu ya, maka cekungan atau ada batu besar gitu. Terus di situ biar biasa orang buang air besar di situ, buang air kecil di situ. Maksudnya masuk ke lokasi itu, bukan kok gedung atau bangunan yang jadi kamar mandi, bukan begitu. Fada'a bima'in, lalu dia Ali minta dengan air, fa'akhadha minhu, minta untuk diambilkan air, fa'akhadha minhu, lalu dia mengambil dari air tadi hafnatan. Hafnah itu ngambil dengan dua telapak tangan penuh ini, nah gitu. Nyauk dengan dua telapak tangan ini namanya hafnah. Dia ngambil secukup dua telapak tangan itu. Fatamassaha biha, lalu dia mengusap dengan dua telapak air tadi, diusapkan ke tubuhnya. Wudu ya, sekedar sebagai untuk membersihkan tangan atau membersihkan untuk istinja tadi, bagian untuk istinja, sebagian untuk membersihkan yang lain. Tsumma ja'ala yaqra'ul Qur'an, kemudian dia mulai baca Quran. Fa'angkaru dzalika, lalu mereka para sahabat, para tabi'in juga mengingkari itu. Loh, kok orang-orang baca Quran itu gimana habis dari buang air gitu? Faqala, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW karena adalah beliau itu yakhruju, keluar minal khola'i, dari khola, tempat buang air. Artinya belum ada apa? Ya sudah, hari libur nggih. Baik. Fayuqri'una al-Qur'an, lalu beliau membacakan kepada kami Al-Qur'an. Maksudnya Nabi itu juga keluar dari tempat buang air terus membacakan Al-Qur'an. Membaca Quran ini bukan pegang Quran, bukan ya, membaca dengan hafalan maksudnya. Wa yaqulu ma'anal lahma, dan beliau makan bersama kami daging, akan daging bersama kami. Walam yakun yahjubuhu, dan tidak ada yang menghalangi beliau, menghalangi beliau. Auqala yahjizuhu, jadi yahjubuhu atau yahjizuhu itu sama ya, menghalangi beliau. Anil Quran, dari bacaan Quran, dari Quran. Syai'un, sesuatu pun, tidak ada sesuatu pun yang menghalangi beliau dari Al-Quran. Laisal janabah, selain, laisa di sini maksudnya ilah gitu loh ya, ilah atau ghairu, selain janabah, junub. Jadi yang menghalangi Nabi membaca Quran itu kondisi junub saja. Kalau cuma keluar dari buang air gitu ya bisa baca Quran, tidak ada masalah. Tapi kalau junub ya beliau tidak baca Quran, bersuci lebih dulu, atau setidaknya wudu lebih dahulu. Cuma hadis ini dhaif masalahnya ya. Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Ada beberapa riwayat dari kitab-kitab lain, tapi semuanya sama underane ya, pakai sanad ini juga. Jadi yang dhaif itu ini loh, si Abdullah bin Salamah ini. Jadi nanti kita terangkan di sini ya. Abdullah bin Salamah dari Bani Murad datang menemui Ali bin Abi Thalib. Dia datang bersama dua orang laki-laki yang menurut persangkaannya satu orang berasal dari Bani Murad dan seorang lagi berasal dari Bani Asad. Saya lompat dulu ke bawah itu di halaman berapa itu? Nah ini ya di poin keberapa itu? Kedhaifan hadis ini, melompat dulu ya. Tadi kan nomor di halaman 2 paling atas yang agak bawah dikit. Kedhaifan hadis, Al-Albani mendhaifkan hadis ini. At-Tirmidzi menyatakannya hasan sahih, ya poin berapa itu? 25 apa berapa? Kedhaifan hadis ini terletak pada periwayat perawi bernama Abdullah bin Salamah. Al-Bukhari mengenal nama itu tetapi mengingkarinya karena dia sudah tua dan hadisnya tidak bisa dijadikan mutabaah sekalipun. Tuanya salahnya tua, kemudian terus kehilangan
ingatan gitu loh ya, banyak lupa. Kalau sekedar tua enggak masalah sebenarnya, asal ingatannya masih kuat saja enggak apa-apa, tapi ini masalahnya ada masalah di situ. Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada ulama ahli hadis menyatakan bahwa dia itu sabit atau teguh. Ahmad bin Hambal juga mendhaifkan Abdullah bin Salamah. Jadi karena semuanya ternyata riwayatnya melalui dia, ya berarti tetap saja dhaif, itu tidak bisa terangkat jadi hasan li ghairihi. Isinya dia balik ke depan lagi, wajah itu semana dengan jihad, maksudnya sebagai petugas atau pengemban tugas untuk diutus ke satu daerah tertentu. Jadi Ali kemudian dua orang ini diutus menuju ke daerah tertentu. Iljani adalah bentuk musan dari aljun atau iljun, maknanya dahsyat, kedahsyatan atau kekuatan untuk bekerja. Dikatakan rajulun iljun apabila dia kuat fisiknya. Rajulun iljun berarti kuat fisiknya, orang yang laki-laki yang kuat. Dua orang utusan ini diperintahkan untuk bersungguh-sungguh atau tabah dalam menjalankan tugas dan memegangi din. Nah, kalau isinya ini kan baru cerita tadi ya, yang pokok dari hadis ini kan yang diambil oleh Abu Dawud ini. Ali itu buang hajat, buang air, lalu beristinja dengan air. Terus dia baca Quran tanpa berwudu. Nah, ketika diingkari banyak orang, Ali berdalil bahwa Nabi juga pernah melakukan begitu, gitu loh. Kok kamu kok gitu toh? Ya Ali, gitu. Kalau jadi Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin kok begitu? Loh Rasul dulu juga begitu kok, gitu loh ya. Menurut Ali tidak ada yang menghalangi Nabi membaca Quran kecuali junub. Kalau junub dia tidak baca Quran sampai bersuci, maksudnya begitu. Hadis ini menunjukkan bolehnya orang yang berhadas kecil, yang Albani dan Ketua Ivan sudah kita baca tadi ya. Dua poin itu sudah kita baca, kita lompati lagi. Bolehnya orang yang berhadas kecil membaca Quran. Kaul ini disepakati ulama, tidak didapati adanya pengingkaran. Jadi tanpa wudu, namanya berhadas kan belum wudu itu berarti ya. Hadas kecil tapi kecil itu kan BAK atau BAB gitu kan ya. Dulu waktu saya masih kecil itu, saya tuh punya pemahaman, nek BAK ini hadas kecil, nek BAB hadas besar. Padahal bukan kan ya. Hadas besar baru kau WC loh. Yo hadas kecil tetepan itu, artinya suci oleh wudu gitu kan. Hadas besar kan junub kan ya. Baik junub karena berhubungan suami istri maupun junub karena mimpi, itu kan hadas besar namanya. Harus mandi. Jadi hadas besar itu yang bersucinya dengan mandi itu hadas besar. Kalau hadas kecil bersucinya dengan wudu cukup. Ya. Jadi buang air besar itu tetap hadas kecil jenenge, bukan hadas besar kan? Jadi bolehnya untuk itu. Cuman kali lagi ini hadisnya dhaif nggih. Nanti saya menyimpang sedikit lagi. Kalau urusan fikih memang ulama ahli fikih, fuqaha istilahnya, fuqaha ahli fikih itu lebih memprioritaskan pada bunyi hadisnya, matan hadisnya, bukan pada sanatnya. Nek hadis itu lihat sanatnya sanatnya itu diperiksa itu. Sanatnya dhaif berarti radinggo gitu loh. Tapi kalau fuqaha enggak begitu. Matan hadisnya begini terus ya bukan kok dia menafikan atau tidak gagas hadis sahih atau dhaifnya tidak, tapi lebih kepada matanya dulu. Matanya begini, isinya gini. Ini saya dengan dalil untuk ini. Nah, nanti tinggal dicek yang lainnya apakah ada, kalau ini dhaif apakah ada penguatnya apa enggak lagi gitu. Tapi mereka pada kebanyakannya mengatakan berdalil dengan hadis dhaif itu masih lebih baik daripada pakai ra'yi gitu loh. Kayak Imam Abu Dawud yang menulis kitab ini kan juga sama kan. Pokoknya kalau ada dalil dan tidak ada dalil, idenya ini dhaif. Abu Dawud juga tahu ini dhaif, tapi masih mending pakai ini tinimbang pakai ra'yi, pakai akal gitu. Yang akal itu tidak, masih lebih mending hadis dhaif menurut Abu Dawud begitu. Sehingga beliau punya kaidah ya, punya pegangan kalau di satu bahasan fikih dia tidak dapati ada hadis sahih di situ atau hadis hasan di situ, maka beliau memasukkan hadis dhaif ke dalam kitabnya ini, Sunan Abi Dawud ini. Tidak mengatakan itu sahih, tidak, yang mengatakan itu dhaif, tapi tadi berdalil dengan hadis dhaif itu masih mending, masih lebih baik daripada berdalil dengan
ra'yi, pakai ra'yinya, pakai pendapatnya sendiri gitu loh maksudnya gitu. Ya gini nih, nggih. Istihad masalahnya gitu. Jadi istihad satu kan tidak bisa menggugurkan istihad yang lain. Melu itu ya silahkan. Tidak melu istihad yang lain juga boleh kan gitu saja kan. Itu istihad kok. Orang junub tidak boleh membaca Quran karena terdapat banyak hadis yang mengharamkan orang junub membaca Quran. Walaupun semua hadis ini dhaif juga. Tapi sebagiannya dhaifnya tidak sangat. Bukan karena fiskur rawi au kadzibihi kan gitu kan ya. Asal bukan sebab dhaifnya itu bukan kefasikannya rawi atau bukan karena kedustaannya, bukan rawi yang matrukul hadis, bukan rawi yang kazab gitu. Itu kan bisa naik jadi hasan li ghairihi to nggih. Kalau kaidah yang berlaku di kalangan ahli hadis itu kan iki hadis dhaif kabeh. Itu nek dhaifnya orang nemen itu bahasa kita ya, tidak terlalu dhaif, bukan karena fasiknya rawi, bukan karena dustanya rawi, ini bisa terangkat jadi hasan li ghairihi. Yang walaupun sebagian ulama enggak setuju piye to? Dhaif kabeh kok jadi hasan li ghairihi iki piye? Lagi contohnya telung ya, J-loro, lah 5, J-loro, telu, 4, 5, A, B, C, D, E, 5. A ini dhaif, B dhaif, C dhaif, D dhaif, E dhaif. Ini hal yang sama, bicarakan hal yang sama gitu loh ya. Hal yang sama, mungkin sanadnya beda-beda tapi pokoknya bahasanya sama. Ini kalau ulama ahli jarh wa ta'dil, sebagiannya loh ya, sebagiannya itu mengatakan ini A ini jadi hasan li ghairihi karena apa? Ada B, C, D, E gitu. B jadi hasan li ghairihi karena ada A, C, D, E. A, C, D, E gitu ya. C jadi hasan li ghairihi kenapa? Karena ada A, B, D, E gitu. Terus D jadi hasan li ghairihi kenapa? Karena ada A, B, C, D, E, A, B, C, E. Nah gitu. E jadi hasan li ghairihi kenapa? Karena ada A, B, C, D. Jadi tulung-tulungan gitu loh. Iki dhaif karena kumpulnya banyak terus jadinya hasan li ghairihi, kabeh jadi hasan li ghairihi gitu. Sebagian enggak setuju. Piye kuwi wong dhaif kabeh jadi hasan li ghairihi. Mereka berpendapat hadis dhaif itu bisa jadi hasan li ghairihi kalau diangkat derajatnya oleh hadis hasan li dzatihi. Hasan karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain gitu. Hadisnya memang derajatnya hasan, diangkat hadis yang dhaif tadi jadi hasan li ghairihi. Gitu begitu ya. Wallahu alam, itu memang berbeda pendapat ulama ya. Saya sampaikan dua-duanya karena dua-duanya ada. Yang berpendapat begitu ada, yang begini juga ada. Enggak karena ini ya. Ini berarti yang mazhab yang pertama tadi, semua hadis ini dhaif, tapi sebagian tidak sangat dhaifnya, sehingga sebagiannya dapat menguatkan sebagian lainnya sehingga bisa dipegang sebagai hujah. Lah kalau yang tidak memakai ini ya berarti orang eneng hadisnya dhaif kabeh kok gitu. Jadi orang junub pun baca Quran boleh jadinya gitu loh ya. Al-Khattabi menerangkan bahwa dalam hadis ini terkandung fikih pemahaman bahwa orang junub tidak boleh baca Quran. Begitu pula wanita haid, ini juga sama. Tidak boleh. Kenapa? Karena hadasnya haid itu lebih berat daripada hadasnya junub. Gitu. Sekali lagi ini ya, hadisnya itu banyak. Ini dhaif kabeh. Semuanya dhaif. Kalau berpendapat kayak yang ini tadi, yang pertama tadi berarti bisa ngangkat tadi. Jadi hasan li ghairihi toh. Jadi dipakai. Nek tidak ya tidak. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa diikuti. Nanti kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan gitu. Kemudian Malik menyatakan bahwa orang junub tidak boleh baca Quran, tetapi wanita haid boleh baca Quran. Nah ini kok beda kenapa? Alasannya masa haid itu panjang. Apabila wanita haid tidak boleh baca Quran, maka dia akan melupakannya 7 hari misalnya kan ya. Haid 7 hari, ora oleh maca Quran lah, lali yo. Sebab itu dia orang maca Quran gitu loh. Akhirnya menyatakan begitu itu Imam Malik dengan istihadnya menyatakan kalau itu boleh. Nanti beda lagi dengan menyentuh mushaf nggih. Ada pembahasannya cuman tidak saya muat di sini. Sebenarnya masih ada pembahasan cukup panjang juga menyentuh mushaf bagaimana gitu. Ini yang membaca Qurannya membaca Quran dengan hafalan maksudnya di sini loh ya. Yang Imam Malik ini begitu, bukan kok maca Quran megang mushaf. Kalau megang mushaf lain lagi. Lain lagi itu artinya ada perbedaan pendapat lagi itu loh. Berbeda yang lain lagi. Baik, sebelum lanjut ke bab berikutnya, barangkali ada pertanyaan lebih dulu. Tidak ada nggih? Bab yang ke-92, babun fil junubi yusafihu. Bab orang junub berjabat tangan.
cek junub belum suci dari hadas besarnya, terus salaman jabat tangan. Bagaimana itu? 230 Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya qala an Mis'arin qala an Wasilin qala an Abi Wa'ilin qala an Hudzaifata qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu, bertemu dengan dia, bertemu dengan Hudzaifah. Fa ahwa ilaihi, lalu Nabi mengulurkan tangan kepadanya. Temu kan salaman toh nggih. Temu sahabatnya mengajak salaman. Faqala, lalu Hudzaifah mengatakan, ini junubun, saya masih junub ya Rasulullah, saya itu belum bersuci. Faqala, lalu saya bersabda, innal muslima la yanjusu, orang Islam kira najis. Nah itu, innal muslim, sesungguhnya orang Islam itu la yanjus, tidak najis. Ini hadisnya ada di Sahih Muslim, jadi hadisnya sahih nggih. Apabila Rasulullah itu bertemu dengan setiap orang dari sahabatnya, beliau mencandainya dan mendoakan kebaikan kepadanya. Ini di syarahnya begitu ya. Maksudnya kalau ketemu sahabat itu gitu. Makanya sahabat-sahabatnya dekat dengan beliau, semuanya merasa dekat. Karena Rasul memang mendekat kepada setiap orang dari sahabatnya. Ketemu itu menyenangkan gitu loh ya, tersenyum, hangat, omongin enak kan gitu. Itu kalau kita pengen tiru Nabi gitu. Temu kancane orang besengut saja. Aku lagi susah, ya susah apa-apa nih pada temennya itu. Tabasumuka fi wajhi akhika shadaqatun, kan gitu kan. Tersenyummu di depan saudaramu itu sedekah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolik, kan gitu kan hadisnya juga ya. Kamu jangan meremehkan kebaikan itu walaupun sekedar bertemu dengan saudara kamu, temanmu, biwajhin tolik, dengan wajah yang berseri-seri, wajah yang enak dipandang gitu loh, nyenengke gitu ya. Jadi kalau ketemu saudaranya gitu, kayak Nabi kalau gitu, Nabi begitu ya. Ini juga kita ketemu dengan Hudzaifah, senang ketemu, ulurkan tangan, tapi Hudzaifah kemudian, ya Rasulullah saya masih junub ya Rasulullah. Terus jadi hadis ini tadi, hadis ini menjadi dalil bahwa keringat orang junub itu suci. Orang kena junub kan ya, baik karena berhubungan dengan istrinya atau suaminya, atau karena mimpi, ya, mimpi basah, maka keringatnya itu suci, tidak najis, nggak apa-apa. Orang salaman kan enak keringatnya tadi. Zaman Covid dulu, kalau salamannya rawan itu, salamannya terus pun nyata nih ngosikot jadi, jadi nggak apa-apa, cuman nggak namanya orang berubah ya, terjadi banyak hal-hal yang disegelurakan tiap hari, pokoknya nanti sholat ya rawani kan gitu kan. Jadi salaman juga tidak berani, salaman konek dengan Covid itu mayurkan gini terus takyub terus piye kan gitu. Atau salaman terus cuci tangan, cuci tangan, salaman cuci tangan lagi kan gitu kan ya, saking takutnya orang Islam itu tidak najis, oleh karena itu keringatnya juga tidak najis. Nah, orang Islam tidak, innal muslima la yanjus, tidak najis. Hadis ini adalah dalil utama kesucian orang Islam baik hidup maupun mati. Nah, itu ya, jadi orang Islam itu hidup maupun mati suci. Junub itu kan hadas ya, tapi bukan kok jadi najis, enggak. Nah, ini junub itu durung adu sih piye? Enggak apa-apa, enggak najis kok. Bahkan kan ulama berbeda pendapat tentang kesucian air mani juga tuh ya. Air mani ini piye? Yang lebih kuat, wallahu alam, yang menurut saya lebih kuat, yang menyatakan memang suci, air mani itu suci. Walaupun mungkin kita risih tapi itu suci. Karena apa? Karena bagaimana mungkin kalau itu najis, manusia itu terbuat dari itu. Berarti dohirnya loh ya, mani kemudian ketemu dengan airnya perempuan, istrinya, kemudian jadi nutfah kan gitu kan, bercampur jadi nutfah. Nah, kalau itu asalnya itu najis ya berarti najis manusia itu kan gitu. Ada kan tidak toh, katanya tidak seperti itu. Wallahu alam, memang ada perbedaan pendapat. Sucinya orang Islam yang masih hidup adalah berdasarkan ijma ulama muslimin. Orang Islam hidup ijma'nya muslimin berdasarkan hadis ini tadi ya, hadis yang banyak ini tadi. Termasuk di dalamnya janin dan anak kecil, sehingga tubuh dan pakaian mereka dihukumi suci sampai diyakini terdapat najis padanya. Nah, cilik gitu, kita tidak tahu kena najis pora, ya dihukumi suci dulu. Jadi sesuatu itu dihukumi pada asalnya dulu, sampai terbukti dia
berubah dari asalnya. Kalau belum ada bukti, dihukumi seperti asalnya dulu. Ki aku mau ki kena najis ora yo. Lah kowe permasalahan najis ora? Ora ning aku ragu-ragu ki. Ragu-ragu ya berarti bahasa yang suci dulu gitu loh. Asalnya dulu, pokoknya suci kan? Berarti suci. Sampai terbukti, oh, aku mau kena najis kok. Nah, berarti terbukti tahu. Kayak orang biasanya laki-laki nggih, pipis gitu, kencing sudah kita bahas dulu kan ya. Rajulun mazak dan sebagainya itu kan. Itu terus kalau kencing terus tidak tuntas kadang-kadang mengeluarkan air kencing lagi sedikit. Kalau kita yakin memang itu keluar ya berarti kan ada najisnya. Tapi kadang-kadang iki mau metu pora kan kadang-kadang begitu. Sebagian orang loh ya, enggak semuanya kan. Apalagi kalau orang yang sudah sepuh biasanya begitu. Nah, ini kalau tidak terbukti belum yakin ya kembalinya kepada yang suci dulu gitu loh. Tidak kemudian batal lagi salat atau apa goro-goro yakin. Karena ini bisa jadi penyakit. Ada orang kena penyakit itu penyakitnya itu tidak yakin kesucian dirinya gitu loh. Jadi saya pernah lihat itu, saudara kita juga ya, orang muslimin juga kan punya sholat gitu, pakai sholat diri, batal, betul nih. Nanti sholat lagi, terus kita tanya, jane ngono, aku mau koyone ngentut, neng koyone ora kayak gitu loh. Katanya, untuk kesidik, bisa baru rampung. Nah itu kalau ulama, sudah kita bahas di waktu-waktu yang dulu ya. Kalau itu masalah kencing, caranya untuk menghilangkan keraguan-raguan itu kalau habis kencing, kemudian diperciki sedikit di situ itu di kemaluannya maupun di tempat yang celana, kalau kita nggak celana atau yang lain itu diperciki air sedikit untuk menghilangkan keraguan-raguan itu. Atau kalau enggak, kalau itu kentut ya, asal belum dengar suaranya atau tidak mencium baunya ya berarti jangan batalkan sholat sih. Soalnya memang setan mempermainkan di situ. Setan ini dolanan gitu loh. Di situ tuh bagian pantatnya itu koyo ngentut koyo ora gitu loh. Kayak kalau Nabi mengatakan tunggu sampai terbukti itu tercium baunya atau terdengar suaranya. Tuh dekat sekedar itu nih. Jadi kembali ke sini tubuh mereka dihukumi suci sampai diyakini terdapatnya najis padanya. Nah, tidak diyakini ya dianggap suci dulu. Sucinya orang yang sudah mati didasarkan pada sejumlah dalil di antaranya hadis mu'alaq Ibnu Abbas yang termasuk dalam Sahih Bukhari. Al-muslimu la yanjusu hayyan wala mayyit. Hadis mu'alaq itu hadis yang tanpa sanad. Langsung Ibnu Abbas mengatakan begini, artinya Ibnu Abbas kan tidak mungkin ngomong segini toh ya, mesti dia dari Nabi gitu loh. Al muslimu orang Islam itu layan jusu tidak najis hayyan wala mayyitan, baik hidup maupun mati tidak najis. Ulama mazhab Dzahiri memegangi pengertian hadis ini lalu menyatakan bahwa orang kafir itu najis badannya. Nah ini dengan mendasarkan pada kalam Allah. Ngantuk nggih. Silahkan diminum dulu biar tidak ngantuk. Kalam Allahnya innamal musyrikuna najasun, surat At-Taubah itu ya. Jadi karena ini kalau zahirnya kan innamal musyrikun, sesungguhnya tiada lain hanyalah al musyrikun, orang-orang musyrik itu najasun najis. Maka dari sini berarti wong musyrik najis kan gitu. Nah, terus mereka orang ulama mazhab zahiri menyatakan najis badannya. Terus dibantah ini oleh jumhur ulama yang lain menjawab istidlal mazhab zahiri itu. Istidlal itu pengambilan dalil dengan menyatakan bahwa maksud hadis ini adalah orang beriman itu suci anggota tubuhnya karena dia terbiasa menjauhkan diri dari najis. Ini berkebalikan dengan orang musyrik yang tidak menjaga diri dari najis. Gitu loh nggih. Wis jenenge wong musyrik ora ngerti najis pora wis dilakoni wae gitu kan ya. Yen sewu pipis ya ora cawi gitu kan ya. Wis di situ pipise wae ning dalan. Nek Pak sopir itu ya. Ya mungkin ya Islam jane nggih. Pak sopir bis itu yang saya kenal, yang saya pernah lihat itu. Sopir bis, sopir ora kenal jenenge tapi waktu dulu masih di Jogja itu wirawiri ke Solo naik bis. Itu loh, tekan terminal itu. Ora pipis ning terminal ora, metu ngopi sik, kuwi rada sepi dalan minggir gitu, nanti pipis dia. Pipisnya mipisi rodane bisnya sendiri. Ya mbuh apa enten keyakinan apa ngoten nggih. Terus gitu, terus ya enggak cawe itu. Kayak gitu tuh lah kan, ini bukan orang musyrik loh ya. Saya kok menduga dia juga muslim, cuman ya ora tahu ngaji ya ini. Begitu keadaannya.
Nah, yang lebih membuat saya susah lagi itu ada orang ini aktivis Islam juga di satu masjid itu, saya tinggal ada di situ juga ada beberapa yang beraktivitas di satu masjid di satu kota gitu. Dia sama anaknya itu, anaknya memang berbuat pipis itu. Padahal di situ ya ada kolah itu, ada tempat buang air juga ada. Tapi anaknya, wis nang kono wae to. Di situ pipis lah dicawi anak itu. Padahal sudah gede. Ya mungkin usia berapa lagi? 5 atau 6 tahun barangkali itu. 4 sampai 5 tahun berdua gitu. Enggak pakai cawek gitu loh. Piye to kok ya kok gitu. Waktu itu saya enggak ada waktu untuk bicara-bicara lebih panjang. Kemudian dia pergi. Jadi lagi nek dibiasakan gini cah cilik nggih. Suwe-suwe ya tidak baik kan. Harusnya kan ya setidaknya ya dibersihkan lah di istinja pakai air. Itu contohnya ini. Kalau orang musyrik memang begitu kan kelakuannya, mereka pipis di mana-mana sakarepe dhewe. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat innamal musyrikuna najasun itu maknanya najis keyakinan, bukan najis tubuhnya, tapi najis keyakinannya. Artinya wong musyrik itu kita ketemu salaman ya boleh, gitu loh ya. Teman kita barangkali nggih kanca atau kolega, teman bisnis atau apa ya boleh aja kan. Salaman ya boleh, bukan najis tubuhnya itu kalau jumhur ulama. Tapi kalau dzahiri tetap sama, dzahiri berpendapat najis orangnya, sehingga ya ojo, nek ketemu kepokso salaman ya baru pijik gitu ya, bersihkan tangannya itu. Pengertian najis keyakinan ini didasarkan dalil bahwa Allah memperkenankan, ini dalilnya jumhur ya, boleh setuju boleh enggak ini, tapi menurut saya logis. Allah memperkenankan seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, ya kan? Laki-laki muslim itu kan boleh kan? Menikahi wal muhsanatu minal ladzina amanu wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, itu kan ya, ada kan? Jadi boleh menikahi wanita ahli kitab. Malah ayat itu kan ya, qat'i kan? Dalilnya bukan don tapi qat'i dari ayat. Padahal diketahui bahwa keringatnya pastilah mengenai suami yang mengumpuli dirinya, menyetubuhi dirinya. Kalau sedang berhubungan kan mesti ada keringatnya kena kan pada suaminya itu. Walau begitu, si suami muslim tidak diwajibkan menyuruh mandi istrinya yang ahli kitab itu. Sebagaimana perintah mandi kecuali sebagaimana perintah mandi untuk istri yang muslim. Jadi orang kok menaduse atau dibersihkan dulu, bukan gitu kan. Artinya mandinya ya sekedar mandi karena junub saja kan, junub mandi kan gitu. Ya seperti orang Islam juga. Jadi artinya ini jadi dalil qat'i bahwa ya orang najis gitu ya. Wallahu alam, saya belum dapat jawaban dari mazhab Zuhri bagaimana tentang ini kan. Ini juga zahir kan. Karena boleh menikahi, namanya jadi istrinya kan mesti ya kena keringatnya juga kan gitu loh. Walaupun tidak berhubungan pun itu kan juga kadang-kadang bersentuhan sebagainya juga kena keringat. Tapi kan enggak disuruh nyuci kan, disuruh membersihkan kan. Berarti kan najis gitu. Karena najis ya memang itu memang najisnya keyakinan, bukan kok najis tubuhnya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Karena ini masalah fikih yang longgar saja. Cuman kan itu tadi prinsipnya nek kita tahu gini dalil, oh ya logis nek ngono karena ngene ini. Asiknya fikih itu di situ tuh. Berarti apa disusun secara logis itu loh. Oh ngene karena begini. Dan wallahu a'lam yang saya tahu ulama itu, itu tidak kok mengada-ada itu mboten. Jadi dengan ilmunya berpikir, oh ini karena begini itu logikanya disusun gitu, tapi tidak mengada-ada. Tujuanku ini gen halal caranya ya bukan gitu, tapi betul-betul istihadnya tenang gitu. Ini dari link ini, oh jadi kesimpulannya begini, bukan kok untuk menuju kesimpulan sana aku tak gawe cara, bukan gitu, tapi betul-betul berusaha terus menghasilkan kesimpulan. Nah begitu itu namanya istihad. Uraian ini menunjukkan bahwa manusia hidup tidak najis dirinya dan tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Manusia yang hidup itu tidak najis dirinya dan tidak ada beda, laki-laki perempuan juga sama tidak najis. Innal muslimah la yanjus, innal muslimata misalnya gitu, kalau muslimah ya juga sama, la tanjus juga sama. 2, 3, 1. Nanti kalau ada pertanyaan sudah ini nggih. Qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya wa Bishr an Humaid an Bakar an Abi Rafi an Abi Hurairah qala laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil Madinah. Rasulullah itu menemui aku di satu jalan dari jalan-jalannya di kota Madinah. Wa ana junubun, dan saya itu junub.
belum bersuci. Fahtanastu, lalu aku tuh delik, memperlambat diri, langkahnya diperlambat dan bersembunyi. Fadzahab tuh fakatasal tuh, lalu aku menyelinap pergi terus iktasal tuh, aku mandi. Sumaji itu lalu aku datang, sudah mandi datang, fakola. Rasul bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah, kamu neng di ya Abu Hurairah, kamu malah delik, ketok baru terus lagi teko saiki kamu neng di kamu. Olah Abu Hurairah berkata, aku menjawab, ini kuntu junuban, aku tadi itu junub ya Rasulullah. Fakarih itu an ujalisaka ala ghairi thaharatin, aku tidak suka aku duduk bersamamu, duduk di majelis kamu ala ghairi thaharah, tanpa bersuci lebih dulu. Karena masih hadas, tidak suka kalau tanpa suci lebih dulu. Faqala, lalu Rasul berkata, subhanallah innal muslima la yanjusu. Subhanallah, orang Islam itu tidak najis ya Abu Hurairah. Waqala fi hadisi Bishr, waqala fi hadisi Bishr, hadatsana Humaid, hadatsani Bakar. Dalam hadisnya Bishr itu rawinya berkata, Humaid menceritakan kepadaku dan Bakar juga menceritakan kepadaku. Yang belakang hadatsani itu bukan menyampaikan hadis kepada kami tapi kepadaku harusnya ini. Humaid menceritakan hadis kepada kami, Bakar menyampaikan hadis kepadaku, itu nih. Hadatsani. Muslim tidak menjadi najis karena berhadas, baik kecil maupun besar. Yang najisnya, yang najisnya yang keluar dari kemaluannya itu najis, ya, tapi orangnya tidak, gitu loh, tidak najis. Lah kuwi mau kan metune kokono kan ditokne najis, lah pas kemoyo kan najis. Tidak begitu, hukumnya tidak begitu, karena yang dikeluarkan itu najis, orangnya enggak najis. Nah, gitu loh ya. Kalau kena yang dikeluarkan itu jadi kena najis, kencing misalnya atau darah bagi wanita haid, ya itu najis, tapi kalau orangnya sendiri tidak najis. Apabila najis menempel pada dirinya, maka kenajisannya itu disebabkan karena terkena najis, bukan karena tubuhnya berubah menjadi najis. Pripun to niki? Ngoten lho nggih. Saya kena najis di kaki saya itu kena najis. Bukan kok saya berubah jadi najis, tidak. Yang itu tadi loh, yang terkena najis itu loh, yang dibersihkan. Jadi najisnya kan nempel di situ. Yang najis ya najisnya itu tadi, cuma karena nempel di kaki saya jadi tidak sah sholatnya karena kena najisnya kok gitu. Makanya caranya ya ini dibersihkan dulu. Bersihkan sehingga hilang najisnya atau enggak? Jadi suci lagi begitu. Jadi bukan kok orangnya berubah jadi najis, tapi ya najisnya itu disebabkan karena najis yang nempel tadi. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Abu Hurairah menyangka bahwa diri seorang mukmin itu berubah jadi najis ketika junub. Karena junub jadi najis. Menyangka begitu. Tapi Rasul menepiskan ya, orang ngono Abu Hurairah, innal mu'mina innal muslima la yanjus. Orang Islam itu tidak najis. Nah, tapi ini jangan lantas kemudian menjadikan kita meremehkan najis. Maka muslim tetap harus menjaga diri dari najis dari luar, bukan meremehkannya. Untuk sekedar tambahan lagi, kita bedakan antara kotor dan najis loh. Kotor itu belum tentu najis. Misalnya anak kita atau cucu kita dolanan bletok itu, lumpur, kan tidak najis itu. Tapi kan kotor, tapi tidak najis. Cara treatmentnya, perlakuannya juga harusnya beda gitu. Yang najis dikandani lendok atau cucu gitu kan ya, putu ini najis, diresihin. Tapi kalau teman begitu kena lumpur itu ya biasa saja dulu kan, wong dia masih bermain di situ kok. Nah, tapi kalau ini sudah antinya bersihkan, tapi diberitahukan ini kurang najis, cuman kotor, nah gitu ya. Hadis ini menjadi dalil diperbolehkannya menunda mandi dari awal waktu kewajibannya. Jadi harusnya kan orang sesudah junub kayak ngatus kan gitu kan ya, tapi itu tidak harus segera ditunda, boleh sudah kita bahas dulu. Nanti ditunda sesuke, artinya nanti subuhan sesuk ya ora apa-apa, pas barangkali pas dingin-dingin itu kan ya. Kedinginan kalau mau mandi tidak kuat, wudu dulu saja, wudu nanti tidur besok pagi sebelum sholat malam atau sebelum sholat subuh lah paling tidak gitu, mandi dulu selesai gitu ya.
Ijek adem ya tetep adus, piye ta wong subuhan lah ora subuhan piye no ya. Tambah adem malah no. Lah ya memang begitu keadaannya ya memang dingin, pitikno memang kondisinya begitu. Al-Bukhari menjadikan ini sebagai dalil sucinya keringat orang junub karena tubuhnya tidak najis oleh junub. Nah, ini juga sama ya. Di keringatnya sih suci, tidak masalah. Tidak jadi najis gara-gara itu junubnya najis. Iya, yang janabatnya keadaannya itu bukan najis tapi hadas ya, bukan najis, maaf saya salah. Janabatnya itu hadas besar, tapi tidak menjadikan najis orang yang tidak najis. Orang yang bersentuhan juga dia tidak terkena najis, begitu. Baik, sebelum lanjut ini agak panjang sedikit. Ada pertanyaan barangkali? Kemudian rampung ini karek berapa jam? Tidak ada ya, 93. Babun fil junubi yadkhulul masjidah. Orang junub masuk masjid. Gimana ini? 232. Qala hadatsana Musaddadun, qala hadatsana Abdul Wahid bin Ziyadin, qala hadatsana Al-Aflat Ibnu Khalifah, qala hadatsatni Jasrah bintu Dajajah. Bukan Dajajah ini, Dijajah. Salah nih. Tulisannya Dijajah bukan Dajajah. Bukan dijajah bahasa Indonesia loh ya. Dijajah bahasa Arab. Qalat sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqulu, berkata Aisyah, jaa Rasulullah, datang Rasulullah SAW, wa wujuhu buyuti, ini datang ke Madinah maksudnya. Rasul hijrah dong ya, datang tiba di Madinah. Wa wujuhu, dan wajah-wajah bagian depan maksudnya, wajah wujuhu buyut itu. Wajahnya rumah itu kan yang Arab loh. Wong Jawa mengatakan rai gitu loh. Madhep endi omahmu kan gitu kan. Madhep itu kan rai tuh, wajah tuh. Wujuhu buyuti asabi syari'atun fil masjid, mengarah ke masjid. Jadi rumahnya itu madhep masjid, bahkan sebagiannya aksesnya ya jalan masuk rumah, jalan masuk masjid juga. Jadi jalan keluar dari rumah masuk masjid gitu. Lewat ke masjid itu. Faqala, Rasul mengatakan wajihu hadhil buyut anil masjid. Ini bukan awal sekali nggih, bukan awal Nabi, karena awal Nabi datang ke Madinah atau naik masjid itu nggih. Yang masjid baru kemudian orang-orang membuat rumah mengarah ke masjid tadi. Terus Nabi mengatakan wajihu hadzal buyut anil masjid, dipalingkan arahnya ini biar tidak langsung masuk masjid. Orang-orang diberitahukan kon gawe pintu lain biar tidak langsung masuk masjid situ, dipalingkan arahnya. Sumada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul masuk ke rumah atau ke masjid, ke rumah beliau atau ke masjid beliau. Walam yasna'il qaum syai'an, orang-orang itu tidak berbuat apa-apa. Lam yasna, tidak berbuat, al qaumu, kaum maksudnya muslimin ya, kaum muslimin syai'an sedikit pun. Raja'a antan zila fihim rukhsatun, karena berharap akan turun ayat tentang rukhsah. Nabi kan ngendika gitu. Nanti kalau ada ayat, ada rukhsahnya, Nabi kemudian kan meralat lagi, oh boleh sekarang gitu. Nah, Allah turunkan ayat. Mereka berharap begitu. Fa kharaja ilaihim ba'du, kemudian Rasul keluar lagi menemui mereka sesudah itu. Faqala, tetap bersabda juga, wajihu hadzal buyut anil masjid. Sudah, kalian palingkan wajah-wajah rumah ini dari masjid. Fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin, karena aku tidak menghalalkan masjid untuk orang wanita haid wala junubin, dan tidak juga orang yang junub. Kalau Abu Dawud berkata huwa Fulayt al-Amiri. Ini yang hadatsana Musaddadun, hadatsana Abdul Wahid, terus hadatsana Aflat itu ya. Aflat itu kalau menurut Abu Dawud, riwayat Abu Dawud yang lain bukan Aflat tapi Fulayt. Namanya Fulayt bin Khalifah, bukan Aflat bin Khalifah. Al-Amiri, ini nisbahnya Al-Amiri, jadi Amir ya, dari bangsa Amir, suku Amir. Pintu-pintu ya, pintu-pintu ini salah tulis. Pintu-pintu rumah di sekitar masjid Nabi terbuka dan terkoneksi langsung ke masjid. Lantas mereka melewatinya. Lalu Nabi menyuruh supaya dipalingkan ke arah lainnya, tidak langsung ke masjid. Dalam rangka tentunya menjaga biar masjidnya tidak tadi dimasuki orang-orang yang apakah wanita haid atau orang yang masih junub tadi. Cuman ini menurut Al-Albani hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif menurut Al-Albani. Para sahabat tidak segera melaksanakan perintah ini karena berharap ada rukhsah dari Allah untuk memperkenalkan pintu langsung ke masjid. Nah, itu metu ka omah, mlebu masjid, metu ka masjid, mlebu omah.
Tiada wahyu turun sebagai rukhsah, lantas Nabi menegaskan lagi perintahnya sembari mengatakan bahwa masjid tidak halal bagi wanita haid dan orang junub. Wanita haid ya nunggu sampai selesai haidnya dulu, nanti itu bersuci baru masuk masjid. Orang junub juga begitu, suruh bersuci dulu, nanti baru boleh ke masjid. Nanti ada pembahasan ya, masih panjang pembahasannya. Hadis ini menjadi dalil diharamkannya masuk masjid bagi orang junub dan wanita haid. Akan tetapi ditakwilkan sebagai tinggal di masjid, baik lama maupun sebentar. Tinggal, jadi singgah di situ, tinggal di situ, itikaf lah ya, itikaf di situ, walaupun sebentar. Ada orang yang sekedar melintas atau lewat maka tidak mengapa. Itu kan dalilnya kan nanti ya, illa abiri sabilin hatta taghtasilu itu ya, ayat yang nanti kita baca. Bolehnya melintas atau lewat ini dikecualikan pada keadaan yang dikhawatirkan terjadi pelumuran kotoran haid atau junub saat melintas. Jadi ini dari ulama ya. Kalau melintas saja boleh, asal tidak dikhawatirkan kalau wanita haid mungkin bagian darahnya haid itu tadi jatuh ke situ. Zaman dulu kan orang tidak kenal pakai pembalut gitu. Jadi mungkin karena dikhawatirkan itu ya jangan melintas kalau gitu. Tapi kalau diyakini tidak akan jatuh, tidak akan melumuri masjid, sudah silakan melintas, tidak apa-apa gitu. Diperbolehkannya melintas atau menyeberang atau lewat ini didasarkan pada kalam Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa abiri sabilin. Tidak boleh juga orang junub, maksudnya orang junub tidak mengerjakan sholat, tidak datang ke masjid, tidak tinggal di masjid illa abiri sabilin, kecuali orang yang sekedar lewat saja. Hatta taghtasilu, sampai kalian bersuci, mandi maksudnya. Lah yen junubnya yang jero masjid bagaimana itu? Ya keluar dulu gitu. Yang saya tahu kalau saudara kita jauh lah itu ya, tablik, jemaah tablik, mereka kan selalu kalau tidur di masjid dikasih lemek, bawa lemek sendiri gitu loh, entah sarung, entah sajadah, entah apa itu, tidurnya nggak boleh langsung ke karpet itu, jangan, karena khawatir nanti kalau dia junub itu, kalau nanti junub diajari itu prakteknya, itu diajari amirnya, biasanya ngajari nanti kalau ada yang junub, jadi bangun dalam keadaan junub kan, supaya tidak kakinya tidak menginjak masjid ini tadi, caranya sarungnya tadi diinjak gitu, yang lemek tadi, terus dia jalan sambil di atas itu, jadi grek gitu, nyeret gitu loh, di atas itu nyari tempat mandi, sholat masjid kamar mandi atau apa di situ, kemudian bersuci di situ, gitu ya, diajari dengan cara seperti itu. Yang saya tahu begitu ya, saudara kita tablik gitu, jamaah tablik. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini dijadikan hujah oleh banyak ulama untuk menyatakan bahwa orang junub diharamkan tinggal di masjid, tetapi dia boleh lewat atau melintasinya. Demikian juga dengan wanita haid dan wanita nifas, karena nifas itu kedudukannya sama dengan haid. Kedudukan hukumnya loh ya. Haid itu yang nifas itu ya haid, kedudukan hukumnya sama. Ibnu Ruslan menjadikan sabda Nabi fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita haid dan orang junub sebagai dalil haramnya tinggal di masjid maupun melintasinya. Nah, gitu. Baik ada keperluan maupun tidak, baik berdiri, duduk maupun berbolak-balik, wirawiri, duduk berdiri atau yang lain, baik dalam keadaan sudah berwudu maupun belum berwudu. Bagi orang junub dan wanita haid berdasarkan kemutlakan larangan pada hadis ini, bunyinya kan cetok lagi, fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Dan ini kan ada tadi illa abiri sabilin. Nah, itu tidak digunakan oleh Ibnu Ruslan untuk membatasi ini. Hadisnya jelas begini kok, sudah. Sedangkan Asy-Syafi'i dan Malik, Imam Syafi'i dan Imam Malik, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris, Syafi'i itu kan Muhammad bin Idris namanya ya, memperbolehkan orang junub atau wanita haid melintas di masjid tanpa singgah, orang mandek, lintas saja, baik ada keperluan maupun tidak. Nah, yang saya tahu, yang saya tanyakan, maksud pertanyaan bagi saya itu, orang ada keperluan kok melintas sih ngopo gitu, kan itu tadi. Memang bunyinya begitu, Syafi'i buat perlawan murah. Cuman saya belum bisa membayangkan
nek keperluan kan dadak nglintasi ngopo. Lah arep ngopo sih arep atus berarti kan keperluan kan itu ya. Nek keperluan kok nglintasi kok orang gawean men, tapi mereka mengatakan begitu memang. Jadi ada keperluan maupun tidak. Melintasnya itu loh, keperluan pora tetap boleh. Abu Hanifah menyatakan orang junub atau wanita haid tidak boleh melintasi masjid kecuali bila dia harus melakukannya karena tidak ada jalan lain, dengan syarat si junub harus berwudu lebih dahulu. Jika tidak ada air maka dia harus bertayamum dulu. Nah, gitu ya. Nah, tidak disebutkan yang wanita haid bagaimana ya wudu sih, tapi logikanya begitu karena yang junub juga disuruh berwudu. Nek kepeksa lewat, nek tidak usah lewat situlah. Gitu loh ya. Jadi walaupun ayatnya jelas nih illa abiri sabilin hatta taqtas itu, tapi ternyata ulama berpendapat yang berbeda. Memahami ayat itu beda gitu. Bukan kok mau nolak itu enggak. Mereka nerima ayat itu jelas. Ayatnya kok itu nggih. Cuman maksudnya piye, tafsirannya piye gitu. Itu mereka berbeda pendapat. Ahmad bin Hambal memperkenalkan orang junub termasuk wanita haid menyeberang kurang geng, menyeberang masjid untuk satu keperluan, misalnya mengambil sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau karena masjid menjadi jalan satu-satunya baginya. Tadi karena metu omah mau masjid kayak istri Nabi kan gitu kan ya. Nanti kan ada cerita kisahnya, kemudian disuruh nutup semuanya lawang-lawang pintu-pintu itu kecuali pintunya Abu Bakar, gitu kan ya. Ada yang mengatakan begitu di hadis, bagian hadis begitu. Jadi karena jalan satu-satunya ya bagaimana lagi? Ya artinya boleh melintas kan. Jalannya memang itu kayak istri Nabi tadi. Rumah-rumah istri Nabi, ujurat itu ya kamar-kamarnya itu pintunya satu. Metu ke ngomah loh masjid, metu ke masjid lebih rumah gitu. Jadi kalau dari luar, misalnya dari bepergian, kalau masuk rumah itu masuk masjid sih. Masjid sih lagi bisa lebih rumah gitu loh. Karena pintunya satu. Pintu yang sebelah sana coro ini masjid ini rumah itu kan gandeng. Terus yang sebelah sini yang di luar sana, di luar tidak ada pintu untuk akses karena ke sana nggak ada. Makanya tadi caranya gini, sama mlebu rumah mlebu masjid sih. Nek arep mlebu masjid ya dari rumah tadi ke masjid begitu ya. Kalau dari luar bisa langsung karena ada pintu lain masjidnya kan. Tapi kalau untuk masuk rumah ya harus masuk masjid dulu. Ahmad memperkenalkan orang junub tinggal di masjid bila sudah berwudu. Nah ini berdasarkan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur, ada Sunan Sa'id bin Mansur ya. Sunan Sa'id bin Mansur dari Atok bin Yasar bahwa dia melihat banyak sahabat Nabi duduk di masjid ketika mereka junub, namun mereka sudah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Ibnu Katsir menyatakan sanad hadis ini sahih berdasarkan syarat Muslim, itu menurut Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kan mufasir, iya, tapi beliau juga tahu hadis juga. Mufasir dan muhadis, cuman lebih menunjukkan sebagai mufasir, ahli tafsir. Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah bahwa semua pintu yang mengarah ke masjid diperintahkan oleh Nabi untuk ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Ini ada hadisnya nih di Bukhari. Al-Khattabi menjelaskan bahwa ulama mendhaifkan hadis ini karena aflat periwayatnya adalah majhul, tidak boleh berhujah dengan hadisnya. Tetapi pemajulan Al-Khattabi ini untuk mengatakan majhul kan aflat itu diperbincangkan karena dia adalah Aflat bin Khalifah atau Fulaid bin Khalifah Al-Amiri Al-Zuhli atau Al-Zuhli. Kunyah itu julukan ya, gelarnya itu Abu Hasan. Hadisnya diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Abdul Wahid bin Ziyad. Sufyan Ats-Tsauri ini tokoh tabi'in, hadis dari kalangan tabi'in yang dikenal meriwayatkan dari orang yang terpercaya. Lah nek dia diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri berarti kan tidak ada masalah gitu loh keadaannya gitu. Di samping itu Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa Fulaid atau Aflat tidak mengapa. Abu Hatim juga sekedar menyatakan bahwa Fulaid itu adalah syekh. Bagian mengatakan syekh itu jarah juga ya, tapi lebih jarah yang ringan. Al-Bukhari menjelaskan bahwa Fulaid atau Aflat mendengarkan hadis dari Jasrah bin Dijajah. Tapi Jasrah memiliki banyak riwayat yang aneh. Ajaib ya, lahu ajaib, riwayat-riwayat yang ajaib. Ini yang agak cenderung menjarah atau mencela Fulaid atau Aflat tadi. Tapi yang menguatkan juga ada
Makanya terus ya baliknya kepada istihadnya ulama, kalau Imam Al-Albani mengatakan di sini dhaif. Tapi ada juga yang memakai hadis ini. Lah gimana? Monggo yang diyakini bagaimana itu? Kalau saya biasanya nih Al-Albani wis dhaif itu biasanya memang dhaif itu. Karena Syekh Al-Albani dikenal agak longgar dalam mentasih hadis gitu. Jadi ini dikatakan hasan atau dikatakan bukan kok ngawur enggak, memang ilmu beliau begitu, ijtihad beliau begitu. Jadi kadang-kadang bunyinya itu sahih bisa wahidihi atau sahih bitawabihi gitu loh. Bunyinya gitu, tapi kemudian diambil sahih itu saja. Orang-orang itu disederhanakan gitu. Padahal menurut Albani ini sahih karena ada syahid-syahid ini, bukan dia sendiri yang sahih, enggak. Dia disahihkan jadikan sahih karena adanya hadis yang lain yang menguatkan dia. Gitu. Ya, kadang-kadang begitu. Tapi kalau Al-Albani sendiri mengatakan dhaif, biasanya memang sudah dhaif, ya enggak sulit untuk dinaikkan derajatnya itu, biasanya begitu. Biasanya, bahwa tidak biasa mbuh meleh. Baik, sampai di sini selesai. Sebelum kita akhiri, barangkali masih ada pertanyaan? Monggo. 91. Nggih. Saya dengan surat Al-Waqiah. La yamassuhul al-mutahharun nggih. Jadi itu begini, yang la yamassuhul al-mutahharun itu kalau kita lihat di tafsirnya al-mutahharun di situ maksudnya malaikat. Ya maksudul Quran, yang di Lauh Mahfuz sana. Gitu loh, la yamassuhu illal mutahharun. Lah ini yang dia pakai yang mana? Bukan yang itu, tapi bunyinya itu hadisnya gini. La yamassuhu illa tahirun. Itu yang dikatakan tadi banyak rawinya tapi dhaif tadi loh. Tadi Rasul mengatakan ini Al-Qur'an la yamassuhu illa tahir, kecuali orang yang suci. Nah ini orang kalau ini. Kalau yang la yamassuhu illal mutahharun yang di ayat Al-Waqiah itu, al-mutahharun itu al-malaikah, para malaikat. Jadi malaikat yang disucikan, memang malaikat yang disucikan dong ya. Bukan karena malaikat memang tidak pernah berhadas masalahnya kan gitu. Disucikan, mereka itu tidak ada yang menyentuh Quran yang di Lauh Mahfuz sana itu kecuali al-mutahharun, orang-orang makhluk yang disucikan yakni malaikat. Ada lagi? Cukup nggih? Baik, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Ini Pak Tri kok enggak kelihatan?